Atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin yang dirahmati Allah taala, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selalu diridhoi dan diterima Allah Ta'ala, serta dapat menghantarkan nanti saat kita kembali ke hadiratnya betul-betul dibagi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Salawat salam kita haturkan kepada baginda panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita nanti pada saatnya dapat bertemu dengan beliau seraya mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Hadirin ya dirahmati Allah taala, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat singkat ini. Kita masih di bab tentang ilmu. Nah, ini kita lanjutkan. Kemarin sudah kita mulai sampai sampai nomor 5 hadisnya. Sekarang yang ke-6. Ini tadi kita baca di mukadimah nggih. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda. Ini sabdanya Nabi yang tadi kita baca atau setiap sore kita baca. Waman salaka tariqon. Nah ini sing sapa wonge menempuh perjalanan nggih atau melangkahkan kakinya. Olehnya melangkahkan kaki itu yaltamisu fi ilman, dalam rangka untuk mendatangi majelis ilmu. Nah kayak gini ini nggih, makanya monggo di istiqomahaken majelis taklim di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Lek enten tiyang sing istiqomah nderek majelis taklim, mengikuti kajian seperti ini, apa janjinya Allah melalui Rasulnya? Sahalallah niki. Sahala. Ya Allah, sahala. Allah akan memudahkan, digampangno nggih. Lahu bagi orang ini tadi tariqon ila jannah, besok masuk swarga nih. Pengin ta masuk swarga nggih? Lek pengin monggo sing istiqomah bermajelis taklim, karena salah satu lantarannya adalah gemar menuntut ilmu, nanti dimudahkan langkah kakinya menuju surga. Kenapa? Ya kemarin itu sudah kita baca di yang pertama nggih. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, menjadi orang baik, dia akhirnya menjadi penghuni surga. Itu oleh Allah difahamkan dengan ilmu pengetahuan agama. Ya, sing dikehendaki apa oleh Allah pasti dimudahkan untuk menempuh ilmu agama. Nah, oleh karena itu hadirin, kita bisa beribadah dengan baik itu karena gemar menuntut ilmu. Kalau tidak berilmu ya sulit untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Sementara untuk mudah masuk surga itu adalah karena baiknya ibadah kita. Ini yang pertama. Yang selanjutnya wa anhu, dari Abu Hurairah lagi radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala,
mandaa nabi sing dawuh man siapa saja da'a yang mengajak ila hudan ke arah kebenaran kana lahu baginya bagi yang mengajak ini min ajri misla ujuri mantabihu la yang usul dalika min ajwari tabiin sayan sing sapa wonge ajak-ajak atau menunjukkan kepada kebenaran kebaikan atau peribadatan menunjukkan saja terus yang ditunjukkan itu dia mau mengamalkan melaksanakan apalagi yang diberi petunjuk tadi itu dia di samping mengamalkan juga mengajarkan lagi kepada orang lain maka dia mendapatkan pahala berlipat-lipat hadirin. Yang pertama dia mendapatkan pahala seperti apa pahalanya orang yang melakukan sesuatu yang kita ajari tadi itu. Jadi kalau kita mengajak ngaji ngeten iki atau kita ajak belajar apa saja termasuk baca Al-Qur'an. Nanti kalau yang kita ajak itu dia mengamalkan, maka di samping yang kita ajar itu mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan pahalanya dari orang yang kita ajari itu. Begitu seterusnya, semakin ke bawah, semakin banyak yang mengikuti, maka kita oleh terus multi level pahalanya terus berkembang, semakin banyak pengikut semakin banyak pahalanya. Lama monggo minimal anak istri atau suami kita ajak kepada kebenaran, nanti kita mendapatkan pahala dari yang kita kerjakan sendiri, juga mendapatkan tambahan pahala dari orang yang melakukan yang kita ajari tadi itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Angel memang kadang-kadang ngajak orang itu, apalagi zaman sekarang ini ngajak wong baik itu angel masalah luar biasa. Baik, kita lanjutkan yang ke 67 ini 78 apa nak sendirian sebentar 60 sebentar itu 67 tadi itu berarti benar 78 sekarang ini. Yang ke-8 wa anhu dari Abu Hurairah lagi qala. Kata Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, ini katanya Nabi. Hadirin, hadis ini sudah amat sangat terkenal, sering disampaikan. Idza mata, apabila sudah mati Ibnu Adam itu ya kita ini manusia. Maksudnya kalau manusia itu sudah mati, inqata'a amaluhu, amalnya terputus sudah. Kita kalau sudah mati di alam barzah sana, wis gak ono amal meneh, gak iso nglakoni kok sudah. Suka gak iso tambah kecuali lan iki ilah. Seiso, berarti seiso. Yang lain sudah tidak bisa. Ilah min salasin, kecuali punya tiga investasi, punya 3 simpanan, punya 3 apa itu namanya ya simpanan lagi. Yang pertama sodakotin jariyatin, wong sing suka bersodakoh jariyah. Sodakoh jariyah itu tidak mesti ngisi ngisi kotak amal, yang lain banyak. Seperti panjenengan nanam tanaman misalnya di pekarangan mana gitu tempat panjenengan yang banyak digunakan oleh masyarakat, misalnya ada mangga, ibu-ibu biasanya suka dengan belimbing gitu ya. Terus yang lain-lain lah pokoknya, apa saja itu termasuk jariyah selama pohon itu masih berbuah, masih diambil dimanfaatkan oleh orang lain, sekalipun panjenengan yang menanam itu sudah wafat, sudah mati, panjenengan oleh pahala terus dari jariyah niku wau. Nggih, apa meneh panjenengan akeh, nandure yo banyak.
terus nyumbangin nang masjid juga banyak, nyumbang di panti, di sekolah-sekolah agama, bahkan termasuk nyumbang di pembangunan jalan, no trete ambruk misalnya, panjenengan melok bangun sehingga treteknya menjadi bagus dan kuat, maka sekalipun nanti panjenengan sudah meninggal dunia, selama trete ini masih dipakai, ya, mendatangkan pahala, panjenengan oleh terus. Kalau saat ini ngomong seisa, ya, monggo. Sekecil apapun nanti di akhirat akan dinilai lebih besar oleh Allah. Oleh karena itu gini iso belajar. Belajar maksudnya belajar itu belajar membiasakan nyimpen. Kalau punya uang kecil-kecil gitu nggih, mulai dari 1.000, 2.000, 5.000 sampai 10.000 itu lek enten dilumpukno. Artinya dilumpukno itu jangan dipakai untuk yang lain-lain, yang lain pakai yang uang besar-besar saja. Yang kecil itu kalau panjenengan subuh datang ke masjid, panjenengan masukkan. Sekalipun 1.000, apalagi 2.000, apalagi 5.000, apalagi 10.000, ini luar biasa nilainya. Hadirin, saya sudah bolak-balik matur, saya juga belajar melakukan itu. Misalnya bisa banyak gitu, sak pagi itu bisa 10.000 mendapatkan doanya malaikat. Doanya malaikat itu tidak mungkin ditolak oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dilipat gandakan dan diberkahkan harta orang yang infak di pagi hari. Kenapa ke pagi hari? Ada doanya Nabi, semoga umatku yang berinfak di pagi hari itu diberkahi, diberkah. Sehingga hadirin, kalau kita memasukkan di situ, maka insya Allah harta kita semakin berkah, semakin banyak dan awet. Jangan sampai kita sebaliknya kita tahan, tidak kita keluarkan eman-eman gitu. Nah itu nanti didoakan oleh malaikat satunya menjadi orang yang bangkrut. Saya sudah bolak-balik matur, lek iso nggih, lek misalnya infaknya itu 5.000 atau 10.000 diniatkan bagi dua. Kalau misalnya 5.000 ya 2.500 untuk kita, 2.500 untuk orang tua kita. Niatnya untuk mensedekahi orang tua kita. Pahalanya untuk orang tua. Lah yang untuk kita yang 2.500 kan sehari 2.500. Itu kalau 5.000 lah, kalau 10.000 berarti sehari 5.000. 5.000 itu hadirin niatnya bagaimana? Niatnya yang pertama gitu. Niat gak usah diomong dalam hati aja. Niatnya itu BBE. Apa BE ini? Ya mungkin ya biyen zaman kita muda atau yang pernah katutan milik orang lain misalnya, sengaja maupun tidak sengaja, maka itu sebagian diniatkan untuk mengganti milik orang lain yang katut kepada kita itu. Siapa tahu orang yang tidak sengaja atau sengaja tapi wis lali. Nah itu nanti sejumlah yang kita ambil nanti digantikan ke milik orang yang kita pernah ambil itu hadirin. Yang pertama, misalnya terus panjenengan infaknya terus menerus sehingga yang seperti itu sudah habis, ya diniatkan. Atau niat yang kedua adalah BBE kita zakat malnya itu salah ngitung, kurang. Panjenengan misalnya duit kekayaan dari gaji atau dari selama 1 tahun ini sudah senilai 85 gram emas. Regane piro lah itu ya saya tidak tahu. Panjenengan soleh samono wis wajib zakati 2,5%-nya. Misalnya ini kalau zakat kita itu harusnya 100.000 misalnya, tapi kok belum sampai 100.000 kurang oleh. Nah itu nanti untuk menutupi yang kita keluarkan setiap pagi itu. Niatnya kayak gitu. Jadi hadirin nanti insya Allah begitu kita meninggal dunia
sangkutan kita dari siapapun sudah tertutupi, bahkan kita mendapatkan jariah. Ini caranya kayak gitu. Yang kedua, yang tidak putus sekalipun kita sudah mati, au ilmin, maksudnya dan ini, dan ilmu yuntafa'u bih, yang bermanfaat untuk dirinya. Panjenengan pernah murui putrane, cucunya, dan siapa saja, ngajari Fatihah misalnya, atau yang lainnya, pokoknya ngajari apa saja. Kalau yang panjenengan ajar itu mengamalkan terus ilmu yang panjenengan ajar itu, sekalipun panjenengan sudah meninggal dunia, panjenengan seoleh bagian ganjaran ini yang tidak putus terus sampai hari kiamat nanti. Kalau sudah hari kiamat wis entek, wis gak ono yang berbuat lagi, ya wis kita tinggal menunggu hasilnya saja. Yang ketiga, awaladin, anak solihin yang soleh tadi. Anak yang soleh, pertama soleh, yang kedua yad'ulah, yang mau mendoakan kepada ibnu Adam ini tadi. Jadi kalau kita punya anak soleh atau solihah, kemudian kita sudah mati, anak kita ini mau mendoakan kita, sekalipun kita sudah tidak bisa berbuat, maka kita tetap akan mendapatkan kebaikan dari pahala perbuatan amal baik anak-anak kita. Makanya monggo kita jadikan anak-anak kita anak yang pinter, bukan hanya pinter urusan dunia, bukan hanya pinter urusan materi, bukan hanya, ya tidak apa-apa kita punya ilmu dunia banyak, punya pangkat tinggi, punya jabatan macamnya. Yang penting kita juga membuat anak itu yang ngerti dengan agama, mau beribadah, menjadi anak soleh dan mau mendoakan kita. Ini nanti yang akan membuat kita sekalipun sudah mati, tetap ada amal yang masih mengalir kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mohon maaf saya tidak ngerti, mungkin ada di antara jamaah yang delalah kersane Gusti Allah ditakdir wis tua belum diberi keturunan misalnya. Saya mohon maaf kalau ada yang seperti itu, tidak sengaja. Tapi yang jelas hadisnya kayak gitu, Tapi lek panjenengan sudah mengamalkan yang lain, ada sedekah jariah, ada ilmu ini tadi, sekalipun mungkin tidak dianugerahi anak oleh Allah, oleh tekok yang lain ini. Jadi semuanya insya Allah bisa. Oleh karena itu monggo, mumpung kita masih hidup, kita manfaatkan kebaikan-kebaikan ini agar nanti pada saatnya kita menghadap Allah Ta'ala tidak tergolong orang yang nyesel. Apa nyesel itu? Getun. Amin. Yang ke-9, kok hilang itu? Dari Abu Hurairah lagi qala, kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini melaknati kita. Kecuali mal'unun illa dzikrullah ta'ala wa ma wallahu wa aliman au muta'aliman. Kecuali dunia yang kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk kita gunakan beribadah, untuk kita gunakan mengajari anak-anak menjadi soleh. Jadi harta yang seperti itulah yang nanti akan mendatangkan kemanfaatan yang tinggi. Sementara harta yang hanya digunakan untuk urusan-urusan seperti banggaan, poya-poya, pokoknya yang bukan untuk tadi itu, bukan untuk zikir kepada Allah, bukan untuk beribadah, bukan untuk mengajari anak yang soleh, bukan untuk menciptakan generasi yang berilmu, semua itu nanti akan melaknati kepada pemiliknya. Oleh karena itu monggo hadirin hati-hati jangan kita jadikan harta kita harta yang melaknati kepada pemiliknya, termasuk kepada kita. Baik yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum dilanjut ada yang perlu dibahas? Lanjut. Monggo silakan. Kalem. Pun sudah.
sudah selesai sholat. Sudah Selesai sholat. Kita berzikir kan? Apa? Zikir. Ya. Tahu-tahu bakal untuk kita. Apa ini? Kita terus dirinya ini. Biasane wong tua gitu nggih. Gampang batal. Ya, biasanya gitu. Orang tua itu gak sengaja moro-moro batal. Ya. Terus sudah itu aja. Kapatek banter soalnya kapatek ke rumah. Saya di tengah situ. Tahu-tahu dapat satu rakaat utuh. Gimana kita? Itu belum selesai jenenge. Tidak boleh lewat. Akhirnya saya putuskan saya pulang-pulang ke saya. Ya. Lalu setelah saya wudhu, saya sholat sendiri. Itu betul. Oke, Bapak tidak panjenengan sendiri, banyak yang kayak gitu. Dulu di tempat saya sana Simo ada, kalau tidak salah ketua takmirnya malah sholatnya yang burine imam, di belakangnya imam. Wayai rukuk apa sujudnya? Dia punya watu sering watu lah, pas watu waktunya sholat melok metu tute. Betul ini ya batal. Lek ngentutnya masih dalam sholat ya harus leren ya, keluar wudhu lagi. Nanti kalau jamaahnya belum selesai melok lagi, tinggal ini tempatnya ditinggal, terus yang belakangnya maju sehingga panjenengan bisa keluar. Kalau batalnya masih di dalam sholat, ya salah satu syaratnya sholat kan harus suci dari hadas dan dari najis, hadas kecil maupun hadas besar. Apalagi hadas kecil ya biasanya kayak gitu, kecuali kalau gini Bapak, kalau dia sakit tidak bisa menahan, seperti nun sewu mohon maaf, orang yang beser itu kan metu terus, orang yang ambeien ya, atau mohon maaf ibu-ibu yang istihadah itu gak wayahe metu terus nggih. Metu itu caranya begini ya, kalau sakit kayak gitu dia apa lek ngarani ya angel ngomongnya, dia bersihkan ketika waktu sudah masuk sholat, dibersihkan terus mohon maaf ya, dibalut atau diopong ya, supaya nanti kalau keluar tidak kemana-mana ya, bisa diterima ya, dibalut atau apa lah. Waktu sudah masuk sholat dia wudhu sudah masuk waktu, begitu qomat dia ikut berjamaah ya, atau pas sholat sendirian, ketika waktunya sholat keluar karena dia sakit dimakruhi, tidak apa-apa sakit. Tapi kalau bisa ya diupayakan dipertahankan lah. Kalau tidak sakit ya, waras wiris moro-moro gampang mules gampang ngentut niku wau, cari tempat yang di pinggir saja. Boleh sewaktu-waktu batal penak oleh mengundurkan diri. Ngerti nggih? Ya, bisa dipaham. Lagi. Ada lagi. Jadi gitu caranya kalau memang punya. Jadi sakit itu ndak aneh, ndak asing, ndak kita saja. Sejak zaman Nabi dulu ada orang sakit kayak gitu, apalagi sudah udzur. Okay. Yang saya katakan tadi itu di tempat saya itu wayai rukuk bersujud kali saya, watuk mari wayai watuk melok metu tute, kepentut-pentut. Lah, lek pancene ngentut ya batal. Ya dia harus ini yang ndak sakit, yang sakit kayak tadi itu caranya.
Aten, sudah. Ada lagi. Nggih. Panjenengan benak no. Ya. Kalau sholat tahajud kurang dari 8 rakaat. Oh, ya. Ya. Bun. Sudah, pertanyaan sudah. Ya. Sholat malam itu ada 2 macam. Satu sholat sebelum tidur, seperti tarawih itu kan sebelum tidur. Nggih. Langsung witir enggak apa-apa. Itu namanya qiyamul lail. Podho nggih sholat malam. Ya. Tidur itu dari kata hajata, tidur merem. Nggih. Nah, bangun dari tidur itulah kalau sholat lagi namanya tahajud. Tahajud itu minimal 2 rakaat. Nabi tidak membatasi banyaknya. Sebuah riwayat dari Aisyah, Rasul itu sholat malam 2 rakaat, leren 2 rakaat, dan terus begitu. Tapi jangan ditanya baiknya, panjangnya, bagus betul, panjang betul. Lah kalau khawatir sudah akan masuk waktu subuh, waktu subuh, dia belum witir, tambah 1 rakaat. Nah sekarang kalau tadi sudah witir, sebelum tidur sudah witir, terus sekarang tidur. Terus begitu malam bangun sholat tahajud terus, sekalipun belum dapat 8 rakaat wis subuh rapopo, minimal 2 rakaat minimal. Terus banyaknya tidak dihitung, semakin banyak semakin bagus kalau waktunya nutut. Misalnya gini, dikira lek sik dawa, sik cukup tinggi nglakoni sholat 2 rakaat, waktunya dikira sik panjang. Dikira masih ada 3 atau 4 menit menurut perkiraannya. Begitu dia takbir Allahu Akbar, sholat, Fatihah, surat, ruku, bangkit, masuk subuh bisa terus nggak apa-apa. Pokoknya wis oleh 1 rakaat itu diteruskan sempurna. Tapi ojo terus menerus ngoten. Nanti di bab di bab sholat kita ketemu. Sholat asar itu misalnya kita ada halangan, halangan apa saja saya tidak menyebutkan halangannya, sehingga panjenengan sholatnya wis arep maghrib, mepet maghrib, baru sholat asar. Setelah sholat asar oleh 1 rakaat mau bangkit, adzan maghrib terus itu dibilang waktu afwan, dimaafkan, diampuni, dibolehkan. Tapi ya sekali-kali ora oleh bedino terus mulai pokoknya aku sholat asar masih sing 1 rakaat wis maghrib, ya gak itu sholat niku sing apik awalnya waktu. Ngoten nggih? Udah, enten malih. Sudah. Kak ya wis kok engkel-engkelan. Sudah. Masih ada waktunya nggih? Dilanjut. Ibu-ibu ada yang tanya? Ndak. Panti melali aku sama Anda. Ini masih bab ilmu loh ya. Yang ke-10, sebuah riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya, maksudnya fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, bonang pondok, boneng kajian, boneng pokoknya keluarnya dari rumah itu dalam rangka untuk menuntut ilmu, kana fi sabilillah, dia sama dengan menegakkan agama Allah, hatta yarji'a. Lah nek nuntutnya ilmu ini lama bertahun-tahun kayak yang di pondok itu, yang di pesantren itu, maka selama itu pula dia dinyatakan sebagai orang yang menegakkan agama Allah sampai dia pulang. Kalau mati, dia mati. Kemarin sudah dibahas ini, mati ketika menuntut ilmu, baik menuntut ilmu di waktu yang panjang maupun yang tidak panjang, matinya dibilang syahid. Syahid bukan Said. Said Yasnang, bukan syahid. Syahid itu ada 2. Kemarin sudah kita bahas. Syahid dunia akhirat, yaitu syahidnya orang yang mati di medan laga, medan perang. Ini
orang yang mati di medan perang gak perlu dimandikan, gak perlu dikafani, langsung dimakamkan. Lah kalau yang syahid bukan perang, syahidnya karena kayak gini menuntut ilmu, ibu-ibu yang melahirkan meninggal, syahid akhirat pokok Islam. Kemarin sudah kita bahas, itu tetap harus dimandikan, dikafani dan disolati. Cuma dia dinyatakan apa syahid ya, insya Allah husnul khotimah wong jenenge syahid. Nanti nggih, sik tasik waktu nih. Kalau tasik kita tambah. Sebuah riwayat lagi dari Sa'id bin Anas, Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, layas ba'a, tidak akan pernah merasa puas lego, mukminun yaitu orang mukmin, min khairin dari kebaikan, hatta yakunu mutahul jannah, sampai dia nanti dihantarkan masuk ke dalam surga. Jadi orang mukmin itu tidak pernah merasa puas, ibadah asal-asalan, menuntut ilmu asal-asalan, berbuat baik asal-asalan, tidak, dia akan merasa kurang terus, harus terus sampai nanti dia mati dalam keadaan matinya mati keamalan surga. Ini tandanya orang mukmin yang betul, yang tidak pernah merasa puas, gak titik-titik wis saya tiai HP-an sakwan-wan gak leren-leren. Ya ini sing gak bener ya kita itu. HP ini menipu untuk melakukan kebaikan, sampai ada orang yang sakjane yo nang masjid, adzan sudah kumandang, sudah mau qomat musik ngene ae. Nan salate keri, begitu salat lali HP-ne gak dipateni. Begitu salat berjalan HP-ne ditelepon wong muni. Waduh, wis pokoknya salatnya ya bubrah karo-karoan. Begitu salam itu loh nggih, gak zikir apa piye, apa doa, apa mohon ampun, mohon maaf. Enggak, HP-ne dicanda meneh wisan. Hadirin yang kayak gini ini yang Masya Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sekali-kali hartamu, anakmu itu melupakan kamu dari zikir kepada Allah Ta'ala. Termasuk HP itu harta. Sekarang tidak sedikit gara-gara HP lupa zikirnya kepada Allah Ta'ala, tertipu. Ini hati-hati ya. HP itu hanya dibutuhkan kalau diperlukan, tidak terus menjadi keutamaan, diutamakan. Kalau gak gawa HP sampai hadirin ulun itu semerat wong itu HP ini lho ras itu tok. Wah, HP dicekel kiwa tengen. Ya Allah. Mudah-mudahan nggih napa nek arane dajjal gepeng. Lek ustaz ngin kula nek arane setan gepeng. Ini mempengaruhi, menghalangi ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Bahkan tidak jarang melalui HP itu kita bisa ghibah, bisa fitnah, bisa hok niku goro gara-gara HP. Oleh karena itu hati-hati dengan HP. HP hanya kita gunakan sebagai tambahan fasilitas untuk zikir atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis ono rolas. Sebuah riwayat dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah qala, Rasul bersabda, fadlul ilmi, keutamaan ilmu, fadlul alim ilmi, keutamaan orang alim. Orang alim itu dari kata ilmu ya. Alama itu ya pengetahuan. Kalau ilmu ya ilmu. Terus kalau alim orang yang berilmu. Ini kalau satu alim orang berilmu. Kalau banyak jamaknya menjadi ulama. Ulama itu orang-orang banyak yang berilmu. Ala abidi, keutamaan orang yang berilmu terhadap ahli ibadah tapi tidak berilmu adalah kafadli, seperti keutamaanku kata Nabi, ala adnaikum, terhadap selain kamu sekalian. Jadi orang alim itu adalah amat sangat utama
dibanding dengan para ahli ibadah, orang yang ibadah terus menerus tapi bodoh hadirin. Nah ini seperti bandingannya Nabi dengan selain Nabi, terutama orang-orang awam. Satu ketika hadirin Rasulullah itu pernah akan masuk ke dalam masjid, tiba-tiba nanggone serambi gitu ada yang tidur, sementara di dalam masjidnya ada orang yang sholat. Rasul lihat ada iblis, jin, setan. Ya setan. Rasul bisa melihat. Rupanya Rasul jin atau setan ini dia menghindar dari orang yang tidur di serambi. Dia menuju orang yang sholat. Maka selama yang sholat ini melaksanakan sholat digoda terus oleh jin atau oleh iblis tadi itu sampai selesai sholatnya, sehingga sholatnya kemana-mana, gak eling apa-apa, gak ketemu dengan Allah Ta'ala. Selesai sholat dia keluar, dicegat sama Nabi, ditanya, loh jin, loh iblis, loh setan, kamu dari mana? Itu garap orang yang sedang sholat. Nah, ini ada orang tidur kok malah kamu kesana, kok ganggu orang yang sholat? Ya saya takut sama yang tidur ini. Kenapa? Karena dia berilmu. Tadi mau tidur dia pakai doa, baca doa. Saya tidak berani ganggu. Dia menggunakan ilmunya, dia berdoa. Sementara yang sholat itu tidak ketemu Allah Ta'ala karena hatinya melandrang kemana-mana. Hati-hati lek ngono sholat aja sampai. Insyaallah dilanjutkan nanti nggih. Baca doa. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika ayahdurun. Salah satu doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Mohon maaf waktunya habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.